Untuk meningkatkan skill atau kemampuan kaum perempuan dalam bidang pemulasaraan jenazah, Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia Persekindo Kota Cimahi menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah pada Rabu 16 Maret 2022. Menurut Ketua DPC Persekindo Kota Cimahi Wiwin Hamidah, kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 orang peserta baik anggota Persekindo dan masyarakat umum. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajari tata cara memperlakukan jenazah, mulai dari tata cara memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dengan tata cara memakamkannya. Tujuan diadakan pelatihan pemulasaraan jenazah ini, pertama adalah memang program kerja Persekindo Divisi Pendidikan. Kedua, menambah skill para ibu-ibu atau pengetahuan para ibu-ibu tentang pengurusan jenazah. Sehingga kalau misalnya ada di sekitarnya atau di keluarganya yang meninggal ibu-ibu, mereka bisa membantu untuk pengurusan jenazah. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Persindo aja atau terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Anggota ini asalnya sih hanya 50 orang awalnya, 25 Persekindo, 25 orang dari luar. Tapi karena ternyata banyak peminat, kurang lebih ada 90 orang yang pelatihan ini. Bahkan mungkin ke depan kita akan ngadakan pelatihan untuk bapak-bapak, tapi mungkin bekerjasama dengan tim lain yang komunitasnya bapak-bapak, misalnya dengan forum mungkin, insya Allah. Harapannya setelah dilaksanakan kegiatan ini? Harapannya minimal ya para ibu-ibu ini bisa bermanfaat atau berguna untuk lingkungan sekitarnya. Atau minimal buat keluarganya lah, kalau ada keluarganya yang kebetulan ada yang meninggal, dia bisa tahu apa yang bisa siapkan, apa yang bisa kerjakan pada saat ada yang meninggal. Untuk panik teing, gitu istilahnya. Baik, untuk memperkenalkan Persekindo itu apa? Persekindo itu adalah Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia. Apa syaratnya masuk Persekindo? Cuma satu. Apa coba? Perempuan, bukan warga negara. Karena kalau bapak-bapak nah seperti Pak Sultan nggak bisa masuk. Karena itu Sri Kandi. Kalau laki-laki jadi Arjuna nanti di dalam. Sekretariat kami di Jalan Pertama 1 nomor 21, Perumahan Pertama 1, komplek dengan Pak Wali. Mungkin ibu-ibu pengen tahu jajaran dari kami. Saya kebetulan diamanai sebagai ketua. Wakil saya Ibu Lelosari. Bendahara saya Ibu Yanti Ibre. Namanya Ibu Yanti Sahatati, panggilannya Ibu Yanti Ibre. Ya, sekretaris dua saya ini Ibu Rohayati atau Ibu Ori. Ada 2 orang sekretaris, ada 2 orang bendahara. Sekretaris satunya kebetulan baru melahirkan. Kalau bendahara satu saja. Ya cukup bisa menghandle keuangan sejauh ini, alhamdulillah. Ini adalah jajaran PSB kami. Di belakang kami ada berapa orang? Banyak. Anggota kami kurang lebih yang tercatat di grup itu 135 orang yang ada di grup. Alhamdulillah, kegiatan pengurusan jenazah bersama Persekindo, kami di sini mempersiapkan dengan berbagai aspek ya Pak ya. Seperti perizinan ke Satgas Covid Kota Cimahi. Kemudian kita di kegiatan ini juga sangat memperhatikan prokes dengan menjaga jarak, mengecek suhu para peserta yang hadir. Kemudian kita juga di kegiatan ini diwajibkan untuk memakai masker, dan kita juga sudah mensterilisasi tempat ruangan masjid sebelum digunakan. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta dari dalam dan dari dalam anggota Persekindo sendiri. Insya Allah kami dari Persekindo akan memberikan sertifikat agar sertifikat ini juga bisa digunakan oleh para peserta bahwa mereka sudah pernah mengikuti kegiatan pengurusan jenazah. Bisa dipakai mungkin ya Pak ya, bisa bermanfaat dan berguna di masyarakat. Dengan memiliki sertifikat ini paling tidak punya pegangan ya bahwa mereka insya Allah bisa lah melakukan kegiatan pengurusan jenazah. Nah kemudian mengapa kita harus membahas dan memahami tentang bagaimana pemulasaraan jenazah? Karena ini berkaitan dengan nyaman tidaknya jenazah itu di alam barzah. Rasulullah SAW bersabda, Innal mayyita, sesungguhnya mayit itu la yu'adzab, akan diazab
bibuka di ahlihi, karena tangisan keluarganya. Tangisan itu apa maksudnya? Yang pertama, jenazah akan diazab di alam barzahnya karena tangisan keluarga. Itu yang pertama adalah tangisan yang termasuk kategori niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha adalah tangisan seperti orang-orang jahiliyah dulu, seolah-olah mempertanyakan Allah dan tidak menerima dan tidak bisa menerima qadar dan takdir Allah. Misalnya dengan merobek-robek pipi atau mendengung-dengungkan kepala ke dinding dan meronta-ronta, maka menangis seperti ini akan mengakibatkan jenazah diazab. Begitu. Menangis itu boleh dan itu fitrah dan rahmat kasih sayang Allah. Maka menangislah ketika ada yang wafat di antara keluarga kita yang tersayang, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan menangis. Kemudian yang kedua, makna bahwa innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahlihi, sesungguhnya jenazah akan diazab karena tangisan keluarganya. Yang kedua adalah karena cara pengurusan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga akan mengakibatkan jenazah akan diazab oleh Allah. Kecuali jenazah-jenazah yang mereka dulu pernah menyampaikan wasiat-wasiat kepada keluarganya. Seandainya bapak, ibu meninggal, kalian jangan niyaha dan uruslah jenazah bapak, ibu sesuai dengan sunnah. Maka kalau sudah beramanah, berwasiat seperti itu dan sudah mendidik keluarganya semaksimal mungkin, lalu keluarganya ada yang melakukan niyaha, tangisan seperti orang jahiliyah, atau si keluarga itu memulaskan jenazah tidak sesuai dengan sunnah, maka itu terlepas, tidak akan mempengaruhi jenazah yang bersangkutan nanti di alam barzahnya.
saya berasal dari Cimahi, Bukit Permata. Nah, tujuan saya ke sini, saya memang sering sekali mengikuti pelatihan pelaksana jenazah yang pertama, karena dari manfaatnya minimal kita bisa untuk mempraktekannya di lingkungan keluarga sendiri. Jika ada keluarga yang meninggal, jadi tidak perlu minta bantuan orang lain, dan itu memang afdolnya adalah keluarga sendiri yang melaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya juga kita bisa di lingkungan terdekat kita bisa membantu, dan insya Allah itu juga sangat besar sekali pahalanya untuk menguruskan jenazah. Dan yang ketiganya sebagai ilmu. Nah, ilmu adalah ilmu karena kita diwajibkan semua muslim untuk menuntut ilmu, dan ilmu pelaksana jenazah ini juga teramatlah penting. Sebelumnya memang profesi sebagai pemulasara jenazah juga, atau misalnya di kalau wilayah? profesi belum, tapi insya Allah kalau untuk membantu di lingkungan sekitar sudah. Gitu. Jadi lebih untuk memahamkan bagaimana cara memperlakukan jenazah, memandikan, kemudian mengkafani. Nah, ilmu inilah amat sangat dibutuhkan. Cukup. Alhamdulillah, pelatihan kepengurusan atau pengurusan jenazah di Persikindo ini sangat penting untuk diikuti, karena ini berkaitan dengan ibadah, dan ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Mereka itu barangkali disinilah punya pemahaman yang lurus agar memiliki pengetahuan bagaimana praktek pelaksanaan pemulasaran jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, sholatkan, termasuk juga menguburkan. Hal-hal yang paling penting ya dalam tadi pemulasaraan ini apa selain tadi materi yang disampaikan? Hal-hal penting itu diantaranya hal-hal teknis barangkali, karena berkaitan dengan pengurusan jenazah di saat ini ada beberapa jenazah yang harus disikapi sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya tidak hanya kita mengurus jenazah yang berkaitan dengan jenazah yang kondisi normal barangkali karena wafat sakit biasa, tapi juga ada bagaimana kita mengurus jenazah karena terpapar penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini barangkali yang harus kita sikapi bersama, karena bukan hanya sekedar sisi ibadah, tapi juga dari sisi bagaimana menjaga kesehatan termasuk keselamatan jiwa orang-orang yang mengurus jenazah itu sendiri. Ada pesan khusus untuk bagi peserta, Pak? Pesan untuk para peserta, mudah-mudahan bisa menyimak dan juga bisa mengikuti acara pelatihan ini dengan seksama, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan dalam tataran prakteknya nanti, karena walaupun bagaimana kita akan meninggal, keluarga kita juga mungkin akan wafat juga pasti. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sudah didapat dalam pemulasaran jenazah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat agar keluarga bisa tentram, tenang ketika menghadapi musibah-musibah, termasuk juga dalam urusan keimanan, keyakinan. Kita yakin dengan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah dan juga menjadi bekal untuk ke negeri akhirat. Itu barangkali. Sebagai pengurus dari DPC Persikindo Kota Cimahi di bagian divisi OKK.
Ya, dalam hal kegiatan ini seperti apa? Alhamdulillah dalam kegiatan pemulasaran jenazah pada hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2022 terlaksana dengan baik dan lancar. Susunan acara dari awal sampai akhir alhamdulillah.